Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bersama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak kelompok B. Berikut adalah anggota kelompok B. Yang pertama rekan saya adalah Bapak Eka Yuliastika. Kemudian yang kedua ada Ibu Ike Mayang Harum. Yang ketiga saya sendiri Rasta. Dan yang keempat Ibu Rina Yuli. Dan yang terakhir adalah Bapak Supriyadi. Dari kelompok kami masing-masing menyampaikan visinya di sekolah masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Eka Yuliastika. Beliau mempunyai visi yaitu menginspirasi setiap murid mencapai potensi terbaik melalui pembelajaran inklusif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta mendorong nilai-nilai luhur budaya dan karakter baik. Yang kedua adalah Ibu Ike Mayang Harum. Visi beliau yaitu mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia, kompeten, berbudaya, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, visi saya sendiri yaitu membentuk manusia Pancasilais, religius, kreatif, asri, berbudaya, kompeten, berbudi pekerti untuk Indonesia bahagia. Yang selanjutnya adalah Ibu Rina. Visi beliau adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, serta memiliki wawasan global dan bertindak lokal atau berbudaya. Dan yang terakhir adalah Supriyadi. Visi beliau yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari semua visi tersebut kami berdiskusi dan menarik satu visi bersama, yaitu mewujudkan murid yang religius, berkarakter, inklusif, kolaboratif, dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi tersebut, pernyataan prakarsa perubahan yang kami angkat adalah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Dan selanjutnya kami kaji melalui alur belajar. Kita mulai. Alur yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Di sini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Yang kedua yaitu tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pada alur ini, pertanyaan yang kami angkat yaitu apa yang harus dilakukan dalam memanfaatkan teknologi agar motivasi murid dapat dalam belajar meningkat. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode atau media yang disukai murid. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi.
Alur yang selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Di sini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, yaitu mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pada alur ini, pertanyaan yang kami angkat adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, teknologi apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa senang dalam belajar. Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, mewawancarai atau survei pendapat pada guru atau kepala sekolah atau murid atau bahkan orang tua. Yang ketiga yaitu menggunakan PowerPoint, Canva, aplikasi kuis, video pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya alur yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Selanjutnya, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang kami angkat pada alur ini adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar dengan pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media atau metode yang lebih variatif. Yang kedua, menyusun kegiatan penilaian yang sesuai dengan potensi murid. Yang ketiga, mempertahankan motivasi siswa dengan kegiatan yang disenangi murid. Dan yang keempat adalah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk alur yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Juga tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pada alur ini pertanyaan yang diangkat adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar memanfaatkan teknologi.
Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah melaksanakan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan motivasi murid dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, guru berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pelatihan pembuatan video pembelajaran atau penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Alur yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kami angkat pada alur ini yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, membuat daftar siswa dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran dengan rutin melaksanakan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Yang ketiga, menggunakan alat dan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, memberikan reward pada murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, yaitu memberikan reward kepada guru yang memiliki kreativitas dan penggunaan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itulah prakarsa perubahan yang kami angkat, yaitu meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak video ini. Saya yakin masih banyak kekurangan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.